Jumpa lagi Jakarta TV. Nyari monitor hari gini memang kalau mau murah ya, sering kita lihat panelnya nggak gitu asik. Ya, dapat panel TN di 1 jutaan itu udah umum ya. Kemarin ada nemu yang panel VA udah lumayan. Tapi ada yang nanya, kalau buat video editing, foto editing, tapi budgetnya cuma sekitar 1,5 juta, itu apa ya? Kita putar otak cari-cari. Nah, akhirnya nemu. Salah satunya yang satu ini ya, Samsung S24 F350. Oke, Samsung S24 F350 ini adalah sebuah monitor 24 inci, ya sesuai dengan namanya ya, S24. Ya, S mungkin Samsung kali ya, S24 F350 ya. Ini 24 inci dengan monitor Samsung panel PLS. Ya, PLS ya. Nanti kita jelasin apa PLS itu ya. Nah, fitur gamingnya cukup oke dan lumayan cocok untuk editing foto atau editing video. Nah, kita cek dulu ya spesifikasinya ya. Oke, untuk layar ini adalah layar 23,5 inci tepatnya ya. Resolusinya Full HD 1920x1080 pixel. Aspek rasio ya tentu aja 16:9. Panelnya adalah panel PLS, Plane Line Switching ya. Nah, viewing angle-nya 178 derajat vertikal dan horizontal. Untuk brightness 250 nits, color gamut dijanjikan NTSC 72% atau setara kurang lebih 100% sRGB. Nah, ini udah menarik di sini ya. Ini adalah monitor dengan fitur flicker free dan dia punya adaptive sync atau tepatnya AMD FreeSync yang ada di sini. Response time-nya 4 millisecond gray to gray dengan refresh rate 60 Hz. Janjinya begitu. Untuk pakai penjualan ada sederhana ya, unit monitor, ada kabel power dan adapter monitor, ada 1 kabel HDMI, dan ada kartu garansi serta buku panduan penggunaan. Nah, secara desain warna keseluruhan monitor ini warnanya hitam glossy, ya bukan doff, hitam glossy. Monitor ini dirancang dengan katanya super slim design dengan ketebalan layar 10 mm, bukan bezel. Layarnya yang tebalnya 10 mm. Stand monitornya berbentuk lingkaran ya, cukup ringkas juga, cukup tipis juga ya. Dimensi monitor dengan stand panjangnya 54,77 cm dengan tinggi 41,8 cm dan lebar 20,6 cm. Bobot monitor ini dengan standnya di kisaran 3,3 kg. Dari sisi depan monitor kita bisa lihat bahwa layarnya ini adalah layar monitor yang non-glare. Jadi nggak gampang mantul-mantulin cahaya ya. Ini enak banget memang. Bezel layarnya ini lumayan tipis di keempat sisinya. Walaupun bukan yang paling tipis yang pernah kami lihat. Tapi ini lumayan tipis ya. Ada logo Samsung di bawah, tengah warnanya putih ya. Lalu di bagian kanan bawah ada lampu indikator power. Di sisi belakang monitor kita bisa lihat bagian belakang ini ada monitornya bermotif garis horizontal berwarna hitam matte atau doff ya. Ada tombol joystick 5 arah di sisi kiri bawah. Lalu ada juga VESA wall mounting 75x75 mm di tengah. Jadi ini bisa dipasang ke dinding kalau dibutuhkan. Ada juga Kensington lock dan tentunya saja terdapat konektivitas seperti DC input, ada port HDMI, ada port untuk di-sub atau VGA juga di situ ya. Memang portnya nggak terlalu banyak tapi sudah mencukupi lah untuk harga segini. Nah, untuk fitur-fiturnya dia punya Samsung Magic Bright. Nah, fitur ini bisa dijumpai di menu picture ya. Ini ada 4 preset mode, ada custom. Di sini pengguna dapat melakukan pengaturan sesuai keinginannya ya. Lalu ada standar, ini cocok buat ngedit dokumen dan internetan, ini ya katanya standar ini ya. Kemudian ada cinema. Nah, ini cocok untuk nonton film, nonton video ya. Lalu ada dynamic contrast. Nah, monitor melakukan pengaturan otomatis pada tingkat kontrasnya. Dan di sini juga ada Samsung Magic Upscale. Ini menarik ya. Ini katanya membuat gambar resolusi rendah kelihatan lebih tajam dan jelas. Nah, ada 3 preset untuk pengaturan fitur ini. Ada off, ada mode 1 dan ada mode 2. Jadi kalau mau dicek, dites aja dulu mode 1, mode 2 atau off, mana yang paling cocok buat kalian. Lalu ada Eye Saver Mode. Nah, fitur ini mengurangi intensitas cahaya biru. Jadi supaya mata tuh nggak cepat capek kalau misalnya dipakai berlama-lama. Kemudian juga tentunya ada game mode ya, walaupun bukan monitor gaming sebenarnya, tapi ada game mode. Jadi fitur ini mengoptimalkan warna dan kontras layar pada sebuah game serta menurunkan input lag janjinya ya. Fitur ini memiliki 3 preset pilihan, ada off, ada on, sama ada always on.
kayaknya on-nya agak auto kali ya. So, agak aneh, on sama always on gitu. Nah, dia juga punya AMD FreeSync ya. Fitur ini dijumpai di menu sistem. Jadi fitur ini dapat menghilangkan gejala image tearing. Tentunya ya nggak terlalu luas ya, nggak sampai 100 Hz juga ya, nggak nyampe memang. Tapi setidaknya kalau kalian pakai VGA-nya AMD ya, Radeon, ini akan membantu. Tapi kalau kalian pakai GeForce ya tentunya ini nggak cocok, beda ya. Dan ya ini tidak GeForce compatible tentunya karena memang nggak ada DisplayPort. Nah, untuk AMD FreeSync ini ada 3 preset pilihan, ada off, ada standard engine, sama ada ultimate engine. Lalu ada juga pengaturan HDMI black level. Fitur ini bisa dimanfaatkan saat terjadi penurunan pada kualitas gambar seperti kontras rasio yang ditampilkan pada monitor. Ada 2 level yang bisa dipilih, ada normal sama ada low. Dan ada fitur flicker free juga. Fitur ini meminimalkan gangguan layar flicker. Pengguna bisa kerja atau bermain game lebih lama dengan nyaman ya. Kemudian ada lagi Eco Saving Plus. Fitur ini dapat digunakan untuk menghemat konsumsi daya monitor. Tersedia 4 preset untuk fitur ini. Ada off, ada auto, ada low, ada high. Nah, saat kita pakai ya, pengaturan monitor ini cuma mengizinkan tilt atau nunduk dan menengadah. Dan itu pun nunduknya cuma 1 derajat. Kayak kurang niat ya. Tapi ya udahlah, harganya segini ya. Menengadahnya bisa 22 derajat sih, lumayan memang ya. Jadi kalau ya yang jadi masalah memang kalau kalian duduk sedikit lebih rendah dari ini, ya, nunduk ya cuma sedikit sekali gitu. Nah, untuk panel ini adalah panel PLS, plane to line switching. Nah, si panel PLS ini emang dikembangkan oleh Samsung sebagai alternatif dari panel IPS. Itu yang bikin kami senang banget sama satu ini. Pada saat nemu, wow, ini kayak di smartphone Samsung itu yang pakai PLS itu kan. Terbukti kalau di smartphone emang enak banget ya. Hampir nggak ada beda sama IPS juga. Nah, Samsung mengklaim kalau panel PLS ini yang memiliki karakteristik yang mirip dengan panel IPS. Jadi ya itulah sebabnya kenapa dilihat dari kanan kiri itu akurasi warnanya itu memang sangat baik jika dibandingkan dengan monitor panel TN. Kita nggak ada melihat perubahan gradasi yang signifikan dari gelap terangnya terutama ya. Walaupun kita lihat dari samping kanan dan samping kiri. Walaupun kalau warna kalau nggak diperhatikan benar-benar kita nggak akan lihat berubah, tapi sebenarnya ada sedikit tipis banget perubahan kalau kalian lihat dari sudut yang ekstrim sekali. Ya ekstrim itu memang mungkin bukan cuma miring dikit 30 derajat atau 45 derajat ya, enggak. Bener-bener udah nyamping banget dan agak dari atas kalian bisa lihat ada perubahan tipis di warna, terutama mungkin warna hitam gitu. Kalau kalian ke depan itu sedikit beda, tapi cuma itu doang. Jadi kalau kalian pakai buat video editing, foto editing kan kalian nggak mungkin lihat dari samping banget ya. Paling-paling ya minggir dikit kanan kiri itu nggak berubah sih warnanya. Jadi itu cocok banget buat video editing atau foto editing. Lalu dia cocok buat entertainment juga ya, karena tampilannya asik sih memang ya. Untuk nonton film, video streaming itu enak banget. Ya intinya pengalaman kami pakai ini cukup kaget. Kayak nggak berasa pakai monitor Samsung, apalagi ya ini brand Samsung ya, kayak nggak berasa pakai monitor Samsung murah gitu. Ya rasanya ya agak sedikit di atas harganya. Enak banget. Nah, untuk konsumsi daya, pengujian konsumsi daya kita lakukan melalui fitur Eco Saving Plus. Kita mau lihat bagaimana konsumsi dayanya ya. Kalau dia dipakai untuk muter film Full HD dalam kondisi off ya, Eco Saving Plus-nya itu dia akan makan 18 watt. Ya, ini bukan monitor paling irit untuk 24 inci, tapi cuma beberapa watt doang selisihnya juga ya. Masih tetap rendah, masih tetap di bawah 20 watt. Kalau kita set di auto, dia 17-18 watt. Lalu kalau kita taruh di low, ya dia bisa turun ke 11 watt. Dan ada pilihan buat high. Jadi high ini maksudnya high eco saving ya maksudnya ya. Itu jadi 8 watt. Bisa, kalau kalian mau yang irit banget bisa 8 watt. Ya, jadi menarik banget dong untuk harganya. Sayangnya emang kita nggak, pada saat video ini dibuat kita nggak tahu banget harga resminya berapa. Kita coba cek harga resminya nggak nemu. Tapi di pasaran harganya kisaran 1,5 atau bahkan kurang. Ini yang bikin kita tertarik, makanya kita cari nih monitor yang satu ini ya. Oke, hal yang perlu diperhatikan dari monitor ini adalah tidak adanya kabel management ya. Jadi kita nggak bisa naruh posisi kabel di belakang supaya benar-benar rapi ya. Ini yang di sini kita pasang kelihatan bisa rapi ya, karena ini sudah dipakai kabel ties gitu ya. Baru rapi. Tapi ya bisa lah ya, kalau harga udah murah kabel ties harganya berapa sih? Atau mau di selotip, di lakban, bisa juga sih sebetulnya ya. Dan desain monitor ini pengaturannya kurang begitu ergonomis karena
ya praktis hanya bisa menengadah aja, nunduk cuma 1 derajat itu sedikit banget sebetulnya. Kemudian base-nya yang bundar ini belum tentu cocok buat kalian ya, tergantung kalian sukanya seperti apa. Kan ada yang lebih suka yang base-nya yang kayak V gitu ya, atau ya kalau ada suka bundar gini silahkan. Ada beberapa yang nggak cocok dengan bundar ini. Jadi ini preferensial banget memang ya. Kalau kalian cocok ya cocok aja udah gitu ya. Oke, dari sisi hal yang menarik ya kalau kita lihat untuk 24 inci di harga segini nih termasuk sudah harga murah. Dan dengan layar seperti ini sih luar biasa. Terus preset-presetnya lengkap, ada game mode segala macam, terus ada AMD FreeSync, response time-nya juga lumayan oke di 4 millisecond. Refresh rate-nya itu bahkan bisa ditingkatkan sampai 72 Hz dari setting Windows. Panel PLS-nya juga akurasinya lumayan tinggi ya. Dan sudut pandangnya tuh oke banget ya, dari kanan kiri kita nggak terlalu banyak perubahan, bahkan nyaris nggak ada kelihatan lah perubahannya ya. Dia cocok buat ngedit-ngedit gitu ya. 72% NTSC atau sekitar 100% sRGB juga bikin dia lebih nyaman lagi, dan warnanya juga kelihatan kinclong lah gitu ya. Warna hitamnya juga kelihatan lumayan gelap ya, jadi kontrasnya tuh asik sebetulnya. Lalu Eco Saving Plus kalau di setting itu bisa sampai rendah banget konsumsi dayanya. Menu on screen display-nya juga mudah ya untuk dimengerti. Ada tombol joystick lagi ini ya. Kalau memang display port nggak ada, tapi ya sudahlah ya, ada HDMI, ada D-Sub di sini cukup lengkap juga. Cocok lah buat macam-macam penggunaan di sini ya. Nah, secara overall fitur-fitur yang ditawarkan oleh si monitor Samsung S24 F350 ini bisa dikatakan cocok tidak hanya untuk bekerja, namun mau gaming juga bisa, mau ngedit juga bisa, mau nonton juga bisa, multifungsi. Dan yang paling penting adalah harganya terjangkau serta kualitas gambarnya mantap banget. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.